A dengan NIM 230403501038. Di sini saya akan membahas mengenai audit manajemen pendidikan yang merupakan proses sistematis, objektif, dan independen yang bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan pendidikan guna meningkatkan mutu lembaga pendidikan secara berkelanjutan. Dalam era pendidikan yang semakin dinamis, audit tidak lagi dipandang sebagai alat mencari kesalahan, melainkan sebagai sarana evaluasi dan perbaikan untuk memastikan bahwa seluruh proses pendidikan berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tahapan-tahapan yang berkaitan dengan audit manajemen pendidikan. Pertama, kita membahas mengenai prinsip-prinsip dasar audit manajemen pendidikan. Prinsip yang pertama adalah integritas, yaitu sikap jujur dan transparan dalam proses audit. Auditor harus menyampaikan hasil sesuai fakta tanpa memanipulasi data. Selanjutnya ada prinsip objektivitas, yaitu kemampuan auditor untuk menilai berdasarkan bukti, bukan berdasarkan kepentingan pribadi. Kemudian ada kerahasiaan, yang dimana menjaga informasi yang diperoleh selama proses audit agar tidak disalahgunakan. Selain itu, auditor juga harus memiliki kompetensi, artinya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai di bidang audit ataupun di bidang pendidikan. Prinsip selanjutnya yaitu akuntabilitas, yaitu tanggung jawab auditor terhadap hasil audit yang dilakukan. Dan yang sangat penting juga adalah prinsip independensi, yaitu kondisi di mana auditor bebas dari pengaruh pihak lain sehingga hasil audit dapat netral dan terpercaya. Setelah memahami prinsip dasar, tahap berikutnya adalah memahami standar yang relevan untuk lembaga pendidikan. Dalam audit pendidikan terdapat beberapa standar penting seperti standar audit internal pemerintah atau SAIP, kemudian standar nasional pendidikan seperti standar internasional. Selanjutnya ada juga standar internasional seperti ISO 21001 tahun 2018 yang berfokus pada sistem manajemen organisasi pendidikan. Selain itu, audit juga harus memperhatikan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Standar ini menjadi pedoman agar proses audit berjalan konsisten dan memiliki dasar yang jelas. Setelah standar ditetapkan, maka proses berikutnya adalah perencanaan manajemen pendidikan yang komprehensif. Pada tahap ini, auditor menetapkan tujuan audit, ruang lingkup audit, serta menentukan area prioritas yang dianggap memiliki risiko tinggi. Misalnya, audit dapat difokuskan pada pengelolaan dana BOS, kualitas pembelajaran, atau manajemen tenaga pendidik. Selain itu, auditor juga menentukan metode audit, jadwal pelaksanaan, serta menyiapkan sumber daya dan tim audit. Perencanaan menentukan efektivitas proses audit secara keseluruhan. Setelah proses perencanaan dilakukan, tahap berikutnya adalah prosedur audit manajemen pada berbagai fungsi manajemen pendidikan. Audit dilakukan pada beberapa fungsi utama seperti fungsi pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, keuangan, hingga manajemen sumber daya manusia. Sebagai contoh, dalam bidang keuangan, auditor akan menilai apakah penggunaan anggaran sudah sesuai dengan aturan yang ada dan apakah juga sudah transparan. Sedangkan dalam bidang sumber daya manusia, auditor akan melihat proses rekrutmen, pengembangan guru, dan penilaian kinerja tenaga pendidik. Tahap berikutnya adalah analisis temuan audit manajemen pendidikan. Pada tahap ini, auditor mulai mengelompokkan berbagai temuan berdasarkan kriteria tertentu. Auditor juga melakukan root cause analysis atau analisis akar masalah atau menganalisis penyebab utama suatu persoalan di tempat mereka melaksanakan audit. Misalnya, rendahnya mutu pembelajaran bisa disebabkan oleh kurangnya pelatihan guru atau lemahnya supervisi akademik. Selain itu, auditor juga menilai dampak dan tingkat risiko dari setiap temuan agar dapat menentukan prioritas perbaikan. Selanjutnya, setelah temuan dianalisis, auditor menyusun rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Rekomendasi harus spesifik, realistis, dan dapat ditindaklanjuti. Rekomendasi tidak hanya bersifat kritik, tapi juga harus
bersifat solutif, memberikan solusi yang jelas atas permasalahan yang terjadi di lembaga pendidikan tersebut. Contohnya, apabila ditemukan lemahnya kompetensi guru dalam penggunaan teknologi pembelajaran, maka rekomendasinya dapat berupa pelatihan digitalisasi pembelajaran secara berkala di lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya adalah penyusunan laporan audit manajemen pendidikan. Laporan audit harus disusun secara jelas, ringkas, objektif, dan akurat. Isi laporan biasanya meliputi pendahuluan, temuan audit, analisis, rekomendasi, hingga kesimpulan. Bahasa yang digunakan harus mudah dipahami dan didukung oleh bukti yang relevan. Laporan ini nantinya menjadi dasar pengambilan keputusan dan perbaikan bagi pihak sekolah atau lembaga pendidikan yang diaudit. Tahap berikutnya adalah proses tindak lanjut hasil audit dan evaluasi implementasi rekomendasi. Audit tidak berhenti pada laporan saja. Hasil audit harus ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Tindak lanjut berarti melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan auditor, kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat apakah perbaikan benar-benar berjalan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, audit dapat menghasilkan perubahan nyata dan peningkatan mutu pendidikan yang dapat dilihat secara jelas. Berikutnya adalah identifikasi isu-isu terkini audit mutu pendidikan. Saat ini, dunia pendidikan menghadapi berbagai perubahan seperti transformasi digital, implementasi kurikulum merdeka, penggunaan dana pendidikan yang transparan, hingga peningkatan literasi data. Selain itu, isu kesejahteraan dan kompetensi guru juga menjadi perhatian penting dalam audit mutu pendidikan. Auditor harus memahami isu-isu terkini agar hasil audit nantinya tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir adalah analisis tantangan dalam praktik audit manajemen pendidikan. Dalam praktiknya, audit pendidikan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan kompetensi auditor, resistensi dari pihak yang diaudit, kurangnya data yang valid, keterbatasan waktu, serta birokrasi yang kompleks. Tantangan ini menunjukkan bahwa audit pendidikan memerlukan kerjasama, keterbukaan, komitmen dari seluruh pihak agar proses evaluasi dapat berjalan secara optimal. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai proses pelaksanaan audit manajemen pendidikan. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan tadi itu, dapat kita simpulkan bahwa audit manajemen pendidikan merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa pengelolaan pendidikan berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Audit membantu lembaga pendidikan mengidentifikasi kelemahan, memperbaiki proses manajemen, serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, audit bukan sekadar proses evaluasi administratif, tapi merupakan bagian penting dalam menciptakan budaya mutu lingkungan pendidikan. Sebagai calon praktisi dan pengelola pendidikan, kita perlu memahami bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dicapai tanpa adanya pengawasan yang sistematis. Sebab, audit manajemen pendidikan bukan hanya menilai sebuah sistem, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan perubahan menuju pendidikan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Semoga materi ini menambahkan wawasan kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.